Gunting itu berkilau di bawah lampu neon yang berkedip. Erik Sugeng memutar-mutarnya di antara jemarinya yang panjang dan kurus, memperhatikan bagaimana cahaya memantul dari logam tajam itu. Barbershop miliknya yang bernama Sugeng Potong sudah tutup sejak 1 jam yang lalu, tetapi Erik masih berdiri di depan cermin besar yang menutupi hampir seluruh dinding. "Tolong Pak, saya cuma minta dipotong sedikit," suara teredam terdengar dari ruang belakang. Erik tersenyum, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Mata itu hitam dan kosong, tetap terfokus pada gunting di tangannya. "Sabar Mas, potong rambut itu seni, tidak bisa terburu-buru," jawabnya dengan suara tenang yang kontras dengan situasi mencekam di ruangan belakang. Barbershop Erik terletak di ujung gang sempit di Manggarai, Jakarta Selatan. Dari luar, tempat itu tampak biasa saja. Sebuah bangunan kecil bercat biru pudar dengan logo sederhana dan tulisan Sugeng Potong yang sudah memudar. Di dalam, perabotan tua dan cermin retak memberi kesan usang. Namun, tempat ini tidak pernah kekurangan pelanggan. Harganya murah, hasilnya selalu rapi, dan Erik dikenal karena tangannya yang ajaib. Tidak ada yang tahu dari mana Erik berasal. Dia muncul begitu saja 5 tahun lalu, membuka barbershop di tempat yang dulunya toko kelontong yang bangkrut. Orang-orang hanya tahu dia berasal dari Jawa Timur berdasarkan logat bicaranya yang kental. Selalu sopan, selalu tersenyum, dan selalu mendengarkan. Mungkin itulah yang membuat pelanggan senang bercerita padanya, mulai dari masalah kantor, rumah tangga, hingga rahasia-rahasia gelap yang seharusnya tidak diceritakan pada orang asing. Erik Sugeng menyukai rahasia. Dia mengumpulkannya seperti koleksi berharga. "Saya mohon Pak Erik, istri saya menunggu di rumah." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih putus asa. Erik meletakkan guntingnya di atas meja dan berjalan menuju ruang belakang. Langkahnya pelan dan terukur, seperti predator yang tidak terburu-buru mengejar mangsa yang sudah terjebak. Ruang belakang itu gelap, hanya diterangi oleh satu lampu redup yang menggantung dari langit-langit. Di tengah ruangan, seorang pria duduk di kursi barbershop antik, terikat dengan tali tambang tebal. Darah mengalir dari beberapa luka di kepala dan wajahnya. Rambutnya dipotong tidak beraturan, sebagian tercabut dari akarnya. Mas Parlo, Erik berdecak, menggelengkan kepalanya dengan gerakan lambat. "Saya sudah bilang kan, potong rambut itu seni, tidak bisa terburu-buru." Parlo menatap Erik dengan mata yang membelalak ketakutan. Saya tidak akan bilang siapa-siapa tentang yang saya lihat di ponsel Bapak. Sumpah." Aku datang untuk potong rambut biasa. Ketika Erik meninggalkan ruangan sebentar untuk mengambil handuk bersih, ponsel Erik yang tergeletak di meja berbunyi. Tanpa berpikir panjang, Parlo melihat notifikasi yang muncul. Sebuah pesan dari seseorang bernama Bos, dengan sebagian isi pesan yang terlihat, "Mayat di Ciliwung sudah ditemukan. Hati-hati dengan..." Ketika Erik kembali, dia langsung tahu dari ekspresi Parlo bahwa pelanggannya itu telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Mas Parlo, Erik mengulang. Suaranya lembut seperti seorang guru yang kecewa pada muridnya. "Saya ini tukang cukur loh. Tahu tidak apa yang membuat tukang cukur hebat?" Parlo hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, terlalu takut untuk bicara. Ketelitian. Erik mengangkat pisau cukur tua yang tampak berkilau meski di bawah cahaya redup, dan pengendalian diri. Dengan gerakan halus, Erik menggoreskan pisau itu di pipi Parlo, menciptakan luka tipis yang langsung mengeluarkan darah. "Lihat, tipis sekali kan? Tidak dalam, tapi tetap terasa. Itu namanya skill." Erik tersenyum bangga. "Pak, saya punya anak, istri." Parlo terisak. Air matanya bercampur dengan darah yang mengalir dari luka di wajahnya. "Semuanya punya keluarga, Mas. Saya juga pernah." Mata Erik menerawang sejenak, seolah teringat sesuatu dari masa lalu yang jauh. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Mas sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya Mas lihat. Erik mengambil ponselnya dari saku, menekan beberapa tombol, lalu mendekatkannya ke telinga. "Bos, ya, ada masalah kecil di tempat saya.
Dia melirik Parlo dengan sudut matanya. Ya, persis seperti yang bos khawatirkan. Saya mengerti. Akan saya bereskan dengan rapi. Parlo mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Mas Parlo, Mas Parlo. Erik kembali menggunakan nada menenangkan itu. Jangan sedih begitu. Anggap saja ini kehormatan. Mas akan jadi bagian dari karya seni saya yang terbaru. Erik mengambil gunting besar dari meja di pojok ruangan, membuka dan menutupnya beberapa kali, menikmati suara klik yang dihasilkan. Tahu tidak, Mas? Potong rambut itu seperti menghilangkan bagian yang tidak perlu dari hidup seseorang. Erik mulai menggunting rambut Parlo dengan kasar, menarik dan memotong tanpa peduli pada jeritan tertahan korbannya. Dan kadang-kadang, hidup seseorang itu sendiri adalah bagian yang tidak perlu. Di luar barbershop, hujan mulai turun dengan deras, menutupi suara-suara dari dalam bangunan kecil itu. Lampu neon bertuliskan Sugeng Potong berkedip-kedip, menerangi jalan sepi dengan cahaya biru pucat yang tidak menenangkan. Di dalam, Erik Sugeng melanjutkan karya seninya, bersenandung lagu Jawa kuno yang dulu sering dinyanyikan ibunya, lagu tentang kematian dan kehidupan yang akan datang. Di barbershop kecil di ujung gang sempit Manggarai itulah misteri tentang tukang cukur pembunuh bernama Erik Sugeng dimulai. Misteri yang akan segera mengguncang kota Jakarta dan mengungkap jaringan gelap yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun.